Pak Berarti Prabowo kasih susu. perusahaan kita dong ya? Perusahaannya kita. Pak Prabowo kasih susu kepada anak Indonesia, ya. Dan susunya diambil dari Salim Group. Dan yang paling menarik juga adalah ternyata Pak Prabowo ini punya program untuk memberikan susu kepada Susu gratis ya? Iya, susu gratis kepada anak-anak. Karena saya orang properti jadi tahu KPR itu justru, waduh, Iya. itu harga jadi berlipat-lipat itu. Ribanya di dalam. Ribanya betul. Jadi ya. dulu sering nikmati juga. Kembali bersama saya Bang Bill. Guys, kali ini saya bersama salah seorang leader di bisnis yang hebat, yaitu perusahaan Sentral Asia Raya dengan programnya 3i Reborn. Top leader ini dari Bogor. Dan ternyata beliau ini orang Nusantara banget. Pak Handra. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Sore. Orang baik. Bung Taufik. Aku panggil Bung aja ya. Siap. Kita lagi di Changi Airport. Nih, ya, Singapura. Singapura. Abis ngapain kita ya kemarin? Kita 2 hari yang lalu ya. Yeah. 2 hari yang lalu itu abis naik Star Cruise. Star Cruise. Ya, dan ini reward dari perusahaan, betul-betul kita dihargai. Ya. Ya, hasil kerja kita. Betul. Ya. Ini hasil kerja kita tuh pertama dihargai bonus sudah jelas. Ya. Kedua dihargai lagi, dapat reward jalan-jalan free, keren, ya, alias gratis. Ya perlu kita jelaskan bahwa Star Cruise atau yang kita naikin kemarin Genting Cruise adalah kapal pesiar yang atau cukup besar. Atau bahasa lebih mudah kapal pesiar. Ya, kapal pesiar. Yang dimana di dalamnya itu sudah ada mall, sudah ada bar, sudah ada rumah kopi. Ada semuanya. Ada semuanya gitu. Ada semua. Kasino, dan kita kasino buat teman-teman yang suka ngasino. Dan perjalanannya dari Singapura ke Malaysia kemudian kembali ke Singapura lagi. Kita akhirnya pulang ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Pulang pergi ya. Yes, luar biasa. Oke, friend. Hari ini saya kepingin bahas dengan Pak Handra. Orang ini adalah orang yang setia bersama 3i Networks atau hari ini kita bilang 3i Reborn. Tentu kita akan bahas lebih komprehensif, tidak hanya soal perusahaan, tapi kita mau bahas soal bagaimana kemudian orang seperti beliau ini yang dulu sukses di bisnis properti, ya kan? Dan saya juga mendengarkan informasi beliau sebenarnya adalah orang yang secara internal keluarga itu ada hal yang sedang diperjuangkan. Kita akan bahas pelan-pelan dengan beliau, dan yang paling menarik bisa saja ini menjadi inspirasi buat kalian semua yang mau berbisnis, yang mau mengembangkan potensi diri untuk dapatkan kesuksesan. Amin. Pak Handra, ya. Sebelum kita bicara soal CHR, Anda ini siapa sebenarnya? Saya itu latar belakang saya adalah seorang karyawan konvensional ya dulu ya. Spesifik konvensional ini? Konvensional itu sebagai manajer marketing. Untuk perusahaan apa itu? Properti. Ya, jadi kerjaan saya itu jualan rumah, Bung Taufik ya. Tapi yang anehnya saya nggak bisa punya rumah. Itu yang saya diketawain sama orang gitu ya. Jualan rumah tapi nggak punya rumah. Iya. Ironis banget gitu kan. Aduh, malu saya. 20 tahun lah ya saya kerja di dunia properti. Tapi ya tadi ya, apa yang saya impikan itu sampai akhirnya saya nggak bisa punya rumah. Dan bisa punya rumah itu ya setelah saya di 3i Network ini. Ya. Dan saya beli rumah itu mohon maaf ya, bukan pamer ya. Jadi saya beli rumah itu bukan dengan cara KPR. Tapi soft cash. Belinya cash langsung. Karena saya orang properti jadi tahu KPR itu justru waduh. Itu harga jadi berlipat-lipat itu. Ribanya di dalam. Ribanya betul. Jadi dulu sering nikmati juga. Kapok lah ya, jangan kapok. Tapi akhirnya dengan kemudian mungkin sebutlah resign atau rubah reorientasi pekerjaan, malah terbuka untuk kemudian akhirnya mendapat. Jadi saya di kerjaan itu saya biasanya orang kan dipecat sama bos. Iya. Kalau saya pecat bos saya. Bagaimana itu? Saya pecat bos saya, jadi di saat saya bergabung di 3i dan ternyata sukses di 3i itu nggak butuh waktu lama, Bung Taufik. Nggak butuh waktu lama. Jadi gini, di awal itu saya join di 3i itu 19 Januari 2015. Sampai sekarang ya. 2000
2024 sekarang kan? Enggak, 2000 yang pas pertama. 2015. 2015. 19 Januari. Awal-awal memang 3i lagi mulai membangun itu. Kan Ya, dia 2014 kan? 2014, jadi 1 tahun setelah 3i baru saya tahu ini informasi dari status BBM teman. Dulu masih pakai BBM? Iya, BBM. Jadi nggak ada yang prospek saya, Bung Taufik. Nggak ada. Tapi dasar orang marketing dan dasar pebisnis. Lihat peluang dong, ya kan? Langsung saya lihat, tapi saya nggak langsung join. Ya. Ya, saya pelajari juga dong, jangan sampai saya buang-buang waktu lagi, ngabisin waktu lagi, akhirnya saya tua-tua tahu-tahu nggak punya apa-apa kan, saya nggak mau. Jadi betul-betul saya pelajari, saya teliti betul-betul. Pertama yang saya pelajari apa? Perusahaannya. Jangan sampai saya bergabung di perusahaan yang baru lahir kemarin gitu kan. Iya, itu yang problemnya kita di situ. Nah, betul. Itu kan, saya lihat, berdiri dari dengan tahun, potensi income yang besar, bonus yang wah-wah, ternyata janji manis lah ya. Kan gitu. Ya, PHP lah ya. Nah, saya lihat, wah ini perusahaan berdiri dari tahun 1975, berarti umur saya 1 tahun nih perusahaan langsung berdiri, ada gitu kan. Sampai sekarang ada, wah ini bukan perusahaan kecil. Nah, setelah saya lihat, wow, yang punya ternyata Salim Group. Wah, siapa yang nggak kenal Salim Group? Nah, nggak mungkin dong Salim Group membuat program yang abal-abal, bener nggak? Betul. Nggak mungkin dong Salim Group mau merusak reputasinya dengan program yang abal-abal. Lebih mahal reputasinya. Nah itu dah. Yang kedua saya pelajari marketing plan-nya. Di 3i di 3i. Jangan sampai saya bergabung, jujur ya namanya manusia ya. Kita bergabung jangan sampai ada kan pemikirannya, wah enak amat nih yang udah di atas saya. Enak banget. Penyakit bisnis network marketing selalu kita yang misalnya di bawah, teman-teman di atas itu, kalian itu nikmat jalan-jalan, kalian itu menikmati fasilitas, kami yang di bawah ngos-ngosan. Betul. Anda mau menepis itu seperti apa sebenarnya? Nah, jadi gini, saya lihat, ya tadi saya menguasai marketing plan. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau jelaskan ya ke teman-teman pemirsa bahwa 3i ini adalah sebuah bisnis jaringan yang memadukan antara asuransi dan juga network marketing gitu kan. Nah, yang ini kemudian perusahaan yang mengelolanya adalah Salim Group lewat PT AJ Sentral Asia Raya. Jadi itu bisa teman-teman pelajari dan bisa baca lebih jauh. Tapi kita akan bahas soal perusahaan ini, kenapa sisi lemah dan sisi baiknya, sehingga seorang yang hari ini pernah menjadi manajer hebat di bisnis properti justru banting setir dan malah suksesnya di sini. Oke, kita lanjutin. Bagaimana Anda mau menjelaskan itu? Oke, jadi ya tadi ya, pasti semua orang akan berpikir kalau saya bergabung pasti, waduh menguntungkan orang yang duluan, benar nggak? Pasti, selalu begitu. Makanya itu saya jawab, jangan sampai nggak terjawab kan. Nah, saya pelajari. Wow, ternyata di bisnis ini tidak melihat orang yang duluan bergabung. Oke, yang dilihat adalah sejauh mana kita action memperjuangkan impian kita. Betul. Hasil yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan tindakan kita, action kita. Jadi yang di atas itu kalau dia mau sukses lagi ya dia harus melakukan hal yang sama. Nah makanya setelah saya tahu itu, wow saya nggak ada injek rem lagi, Bung Taufik. Nggak ada injek rem, saya gaspol. Karena apa? Justru saya termotivasi. Ingin nyusul orang yang duluan. Nyusul orang yang duluan. Karena memang pada faktanya banyak orang yang terlambat join, tapi justru punya reward dan punya potensi pendapatan yang lebih maksimal ketimbang orang yang sudah duluan. Awal. Itu gimana? Lebih spesifik bagaimana Anda mau jabarkan itu? Nah akhirnya ya tadi karena saya menguasai marketing plan dan saya uji, saya mau susul orang yang terlebih dahulu mungkin 100 di atas saya lah ya. 100 mungkin lebih dari 100 kali di atas saya. Saya buktikan. Benar gak ini marketing plan-nya, sistemnya. Dan saya kerjakan apa yang menjadi bagian saya kerjakan dan akhirnya terbukti. Hasilnya? Hasilnya, wow luar biasa. Orang yang duluan bergabung di daerah saya itu udah kesusul jauh posisinya. Nah di situ saya lihat, wow ini benar-benar sistemnya luar biasa. Padahal dia orang yang sudah lebih awal. Kalau kita bicara soal struktur jaringannya bagaimana? Hierarkinya Pak Andra nih, ya kan? Karena ini jauh sekali ya. Jauh banget. Mungkin kalau di dunia network lain ya saya nggak bisa nyusul orang itu karena mereka bergerak terlebih dahulu, mengunci posisi dia terlebih dahulu udah susah. Tapi dengan sistem di sini, wow, saya yakin saya bisa. Nah, tapi ya tadi saya punya target juga, Bung. Jadi target saya gini, saya mau ngalahin gaji saya dulu.
mengalahkan gaji di properti. Kemarin minta maaf, walaupun itu mungkin rahasia perusahaan, bocorin aja. Emang berapa gaji sebelumnya? Rata-rata? Gaji sebelumnya itu 7,5 juta. 7,5 juta setiap bulan sebagai manajer properti. Di luar bonus kalau? Di luar insentif, insentif jualan rumah. Nah, saya kejar, target saya adalah mau kejar 6 bulan. Harus gaji saya itu harus lewat lah dari bonus ya. Ternyata meleset 7 bulan kesusul. Yang saya terima itu bukan 7,5 juta dari bonus ya. Yang saya terima 11 juta lebih. 11 juta lebih. Dalam waktu 7 bulan. Dan akhirnya dari 11 juta itu setelah menjalani proses 7 bulan, bukannya stagnan, 11 juta itu naik terus. Dari 11 juta itu kan saya melihat, waduh, ini saya actionnya belum seberapa loh. Karena sambil kerja, Bung Taufik. Masih kerja. Betul. Tapi saya bilang, kalau gaji saya kesusul, saya mau berhenti kerja. Supaya fokus saya lebih lagi. Dan akhirnya setelah bulan Juli itu saya tercapai 11 juta. Dan akhirnya saya pecat bos saya. Saya pecat bos, sorry bos. Saya pecat dulu ya, saya mau resign, saya mau fokus di bisnis saya. Dan saya tambah fokus, etos kerja saya pindahkan, jadi kita semua orang ini sebenarnya punya etos kerja sebetulnya ya. Jadi etos kerja saya itu saya pindahin, setelah saya berhenti saya pindahin 100% di bisnis saya. Akhirnya dalam waktu berhenti kerja, dalam waktu 2 bulan saya langsung gold. Gold. Gajinya berapa itu? 28 juta. 28 juta setiap bulan. 2 bulan. Tapi bulan itu ya gold pertama. Bulan depannya kan masih gold lagi kan, itu saya terima di atas 30 juta. Dalam waktu 9 Selama bulan. Anda jalankan bisnis ini, Anda mau bekerja, Anda akan capai target yang luar biasa. Gajinya bukan turun tapi malah naik. Tambah, naik. Betul. Itu luar biasa. Tapi sejauh apa pandangan Pak Handra ini terkait potensi bisnis serupa 3i Networks ini di tengah masa depan Indonesia yang barangkali juga akan mengalami apa yang disebut dengan percepatan pembangunan ekonominya. Termasuk misalnya UMKM aja sekarang udah mulai bangkit nih. Dunia digital juga mulai bangkit. Anda melihat apakah 3i Networks atau 3i Reborn ini dia punya potensi di masa yang akan datang nanti beradaptasi dengan situasi itu? Atau jangan-jangan akan semakin ditinggalkan? Nah, bisnis pertama kita harus lihat dulu ya. Bisnis kita ini semua orang pasti membutuhkan. Benar nggak? Nah, jadi kedepannya itu bisnis kita ini nggak akan ada matinya. Ya, orang butuhnya bagaimana? Butuhnya gini, orang punya duit pasti dia mau boros atau mau berhemat. Pasti kan berhemat. Nah, daripada berhemat di tempat yang salah, yang tidak menghasilkan, ya lebih baik diarahkan di 3i Reborn ini, benar nggak? Ada orang punya duit, ya udah dia simpan aja di bank. Dia simpan, dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Ya dia nabung aja. Nabung aja kan? Dan syukur-syukur kalau nggak ada potongan bulanan gitu. Udah pasti ada potongan. Ya. Terus belum lagi kalau kita nyimpen di salah satu tempat lah ya. Belum lagi kalau lihat ATM pasti pengennya narik terus. Ya kan? Kita kalau ada M-Banking udah ada merasa ada uang di situ 10-20 juta yang kita juga rasa itu ada nafsu untuk gue mau ambil 1 juta 2 juta untuk beli A, B, C, D yang sebenarnya A, B, C, D itu bukan kebutuhan. Bukan. Gaya hidup. Kebayang gaya hidup. Dan akhirnya ya kalau kita punya uang ya pastinya kita kan mau dong berhemat. Dan jadi gini, bisnis kita ini sebetulnya ya memberikan manfaat-manfaat yang selalu diperlukan sama orang banyak. Jadi betul-betul saya yakin banget ke depan ini kita justru bukan istilahnya waduh ada kompetitor yang akan menyaingi kita, bukan. Justru ke depan 3i Reborn ini akan semakin besar. Kenapa? Kalau ada orang yang mau kopas lah ya tentang bisnis kita, dia nggak akan bisa nyusul kita. Dia nggak akan bisa mengikuti langkah kita karena kita udah terlalu jauh. Tapi kan mungkin dia melihat sisi-sisi kelemahan. Jadi kalau kita bicara soal ada perusahaan serupa dengan CAR nih, lewat program 3i-nya, lewat program investasi dan juga insurans. Ya, banyak itu. Tentu banyak yang kemudian seperti itu. Tapi kan tentu dia juga membaca, CAR itu atau 3i ini programnya ada kelemahan di sisi ini.
ada kekurangan di sisi ini. Mereka kembangkan, mereka perkuat. Bagaimana kemudian CAR akan beradaptasi dengan saingannya itu? Tapi sorry loh, ini saya kan udah hampir 10 tahun ya. Ya, oke. Ya saya juga kan bukan manusia bodoh juga gitu. Pastinya kan kita juga selalu mencoba menyamakan dengan yang lain ya, compare dengan yang lain. Ini kelemahan, saya pasti akan lakukan itu. Tetapi selama hampir 10 tahun itu saya tidak menemukan kelemahannya, jujur. Bukan karena saya berhasil di bisnis, bukan. Tapi memang saya tidak, ya namanya ini bisnis bagus, saya berusaha juga. Ada lah ya titik lemahnya. Ya. Mungkin yang lemah ini adalah orang yang nggak mampu bekerja atau nggak mampu ikuti sistem aja kayaknya gitu. Atau gimana? Sebetulnya yang lemah itu mindsetnya ya. Ada yang lebih bagus. Kalaupun ada yang lebih bagus kita akan ikuti, tapi persoalannya memang nggak ada yang bagus. Ada gitu kan. Ada yang punya bagusnya di bonus lebih besar mungkin dari CAR, mungkin lebih dipermudah, mungkin tidak dipersulit, mungkin AAJI-nya mungkin. Pertanyaannya kemudian, apakah perusahaannya kuat? Kan begitu juga kan? Apakah dia seperti Salim Group, ya kan? Ini kompetitor ya? Ya kompetitor kalau kita bicara kompetitor. Atau mungkin dia kuat, mungkin dia hebat. Apakah dia miliknya bangsa Indonesia? Jangan-jangan dia memang miliknya perusahaan asing yang kemudian kita cuma menjadi babunya di situ, kan begitu? Karena menurutku di Indonesia itu Salim Group itu adalah salah satu perusahaan raksasa yang kemudian secara sejarah sudah menampilkan performa terbaiknya sehingga bangsa kita tuh banyak menikmati produk dari Salim Group. Perusahaan kita ini jujur turut membangun bangsa juga. Keren. Apalagi Bung Taufik yang sekarang kita punya ibu kota baru itu IKN ya. IKN. Dan itu kemarin saya ngobrol sama Pak Tony itu, kita Salim Group turut membangun itu juga. IKN ada andil. Betul. Ini ada andil ya. Salim Group ikut membangun IKN itu ya, ada andilnya ya. Karena kan berinvestasi juga ya di sana. Karena kan perusahaan kita memang perusahaan yang udah ya istilahnya memang udah di mata pemerintah itu sudah cukup dikenal lah ya. Nah, jadi ya mau nggak mau memang harus terlibat. Dan bangga saya sebagai bagian dari Salim Group, ya bangga karena perusahaan kita itu turut andil dalam membangun ibu kota. Ya. Keren. Nah, jadi Anda tetap menilai bahwa bisnis 3i Network ini akan terus berkembang meski persaingan dunia bisnis itu semakin kencang. Dunia digitalnya, UMKM juga sekarang kan lagi naik-naik daun ini. Mereka juga punya skill-skill tertentu yang akhirnya membuat banyak basis income yang bisa didapatkan tanpa kemudian seperti pola network marketing gitu. Nah, bagaimana Pak Handra mau membaca ini, ya kan? Ini ngeri. Jangan-jangan network marketing seperti kita ini orang-orang konservatif. Orang-orang tua aja gitu. Anak-anak muda sekarang udah nggak suka bisnis network marketing. Nah, kalau Anda mau lihat generasi milenial dan Z, sasaran-sasaran seperti itu untuk memberikan penjelasan terhadap network marketing sehingga masuk ke wilayah orientasi berpikir mereka itu seperti apa? Ya, jadi gini, kebanyakan yang muda-muda ini adalah orientasinya cara mendapatkan uang itu adalah dengan bekerja. Konsepnya ya kan. Mereka tidak tahu bahwa selain bekerja, kita juga bisa punya penghasilan. Ya, jadi ya kita merubah mindset tadi. Memang tidak mudah itu bisa diterima oleh kaum muda lah ya. Gitu. Karena ya tadi buat mereka kerja itu adalah sesuatu yang istilahnya apa? Sesuatu hal yang diakui bahwa dia itu bukan seorang pengangguran. Ya. Makanya ujung-ujungnya lari ke PNS, jadi pegawai. Karena kalau dibandingin pendapatannya jauh kemana-mana. Gitu. Contoh kayak saya, Bung Taufik ya. Kayak saya, jujur loh, saya sehari-hari itu di rumah, ya. Istri saya sehari di rumah. Kerjaan saya antar anak, jemput anak, ya. Tapi penghasilan saya tetap ngalir terus. Nah, ya. Makanya kalau kita masuk ke yang tadi itu ya, kalau dibandingkan dengan UMKM, nah UMKM ini kan tergantung daripada penguasa mereka masing-masing. Ya, kita juga nggak bisa bilang ada energi yang harus keluar juga, modal. Nah, coba lebih konkret soal 3i ini sebenarnya
masa yang paling sulit itu seperti apa di 3i itu supaya orang bisa betul-betul punya passive income, punya pendapatan bulanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Apakah orang begitu mendaftar langsung kaya? Apakah orang ketika sudah merekrut 3 orang untuk join bersama bisnisnya dia juga kemudian tidur-tidur saja akan dapat duit? Atau kapan kita akan dikategorikan sebagai orang yang berhasil di 3i Network? Ya, disclaimer dulu lah ya. Jadi apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, tidak ada sesuatu itu langsung jadi, instan, langsung sukses. Instan itu nggak ada ya. Kita tahu kadang-kadang kita mau makan mie instan aja kita harus rebus dulu, benar nggak? Itu padahal sudah instan. Sudah instan ya, harus kerja dulu ya. Nah, jadi ya apa ya? Karena ini bisnis sudah wow luar biasa, ya. Jadi menurut saya ya layak ya, kita layak memperjuangkan, mengambil bisnis, kesempatan. Betul. Tapi ingat tadi kata Bung Taufik, yang pas nggak enaknya itu di mana gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau saya merasakan cuman di awal itu paling ya tadi kan dalam 7 bulan saya udah bisa ngalahin gaji, bayangin loh. Dalam 7 bulan. Jadi kita fokus aja. Anggaplah 6 bulan aja lah. Di situ kita betul-betul pahitnya lah ya, kita berjuang ya. Karena ya sukses itu memang butuh proses, nggak ada yang istilahnya langsung berhasil ya. Nah, sehingga di saat kita sukses adalah cerita sukses kita ya, cerita perjuangan kita ya. Jadi intinya sukses di 3i Network ini betul tidak mudah. Tidak mudah. Tapi tidak susah juga. Ya. Kenapa? Kenapa tidak susah? Karena di bisnis ini ya. Kalau di bisnis lain, kalau bisnis jualan kita harus jualan terus, benar nggak? Betul. Di bisnis lain network kita harus ngajak terus. Betul. Ya. Nah di bisnis ini cukup kita ngajak 3. Ya, ngajak 3 aja. Tapi udah ngajak 3, udah gitu jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Tapi bagaimana yang 3 tadi kita support lagi supaya mereka juga bisa ngajak 3. Duplikasi 3 lah ya. Nah menurut saya itu hal yang mudah. Orang sekarang punya bisnis jualan. Setiap hari dia harus ngomset, harus jualan loh. Kebayang nggak? Nah di bisnis, ini baru saya ingat Bung Taufik. Saya di bisnis ini cuma rekrut 6 orang dari awal sampai sekarang. 6 orang aja? 6 orang. Dulu yang kan direkrut secara langsung? Secara pribadi saya, 6 orang. Nah, di bisnis ini saya lihat, di bisnis ini nggak perlu orang jago closing. Di bisnis ini nggak perlu orang jago ngomong. Di bisnisnya diperlukan orang yang jago action, yang selalu melakukan. Bukan NATO. Bukan omongan doang gitu ya, bukan jago ngomong no action, no action, talk only. Nah, akhirnya saya buktikan ya sampai sekarang. Dan kalau hitung per 5 tahun ya dari hasil ngajak 6. Bonus yang saya terima itu di atas 3M. Selama 5 tahun. 3M lebih ya, dari 3M tadi saya akhirnya bisa beli rumah cash. Dulu 20 tahun kerja di jualan rumah nggak bisa punya rumah ya. Terus bisa ya saya juga punya impian ya, yaitu ingin punya anak lah ya. Nah, punya anak ini ya satu kerinduan lah ya, kerinduan saya sama istri. Kita udah berjuang tapi ternyata nggak bisa. Tapi tadi ya melalui 3i Network ini Tuhan kasih rezeki ya. Tuhan kasih rezeki ya, akhirnya secara normal saya nggak bisa untuk bisa punya anak. Tetapi secara teknologi saya bisa. Makanya dengan uang saya beli teknologi itu. Ya kan, kalau nggak punya uang saya nggak bisa beli teknologi. Dan dengan uang saya bisa beli teknologi dan saya bersyukur akhirnya saya bisa punya anak kembar. Keren. Kembarnya sepasang, perempuan dan laki. Luar biasa. Itu habisnya 300 jutaan lebih. Dan itu uang 3i? Uang bonus 3i dong. Bukan bonus gaji di properti, nggak bisa. Luar biasa. Ya, jadi gini, kalau teman-teman mau meraih impian, ya
udah 3i Network kendaraan, udah nggak ada yang lain ya. Saya bukan ngomong tanpa bukti ya, karena saya sendiri jadi bukti, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin selama ini udah mencari solusi, maju kiri kanan depan belakang nggak ketemu juga, udahlah, ya. Banting setir Belok lah ke 3i Network ya, 3i Reborn. Apalagi sekarang sistemnya semakin mudah, dan bonus-bonusnya itu semakin ditambah, ya. Dan rewardnya juga semakin wow ya, kita boleh semakin dimanja. di-spill sedikit reward apa yang ke depan bisa dinikmati? Nah, pertama gini, reward yang pertama ya kita kejar reward naik start terus lagi nih ya tahun depan. Kapal pesiar lagi. Periode Agustus sampai bulan Juli 2025 ya. Nah, yang kedua reward nanti bagi yang bisa mencapai Brown Entrepreneur. Kita akan mendapatkan undangan spesial dari perusahaan ya PT AJ Sentral Asia Raya, undangan khusus untuk menghadiri acara ulang tahun 3i Network yang ke-11 di Bali. Free semuanya. Kalau ya. jadi bronze ya. Kalau jadi bronze di bulan Desember ya bronze ya. Oke, nah jadi yuk masih ada waktu ya. Bulan Desember itu masih ada waktu, 2 bulan lagi pasti bisa lah ya. Nah terus reward apa lagi? Nah satu lagi, kalau teman-teman berhasil naik kapal pesiar 3 kali, maka teman-teman akan diberikan lagi reward yang luar biasa, yaitu reward umroh gratis. Udah naik kapal pesiar 3 kali, dikasih lagi umroh gratis. Ayo, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Aduh, luar biasa ya. Nah, lagi bonusnya gitu ya. Nah kayak sekarang ya kita, enak banget ya. Dan itu terbayar tapi tidak kemudian merugikan perusahaan. Ada kan perusahaan-perusahaan yang seperti ini, ketika orang diberikan reward, diberikan apa, tapi setelah itu bukannya berkembang perusahaan, malah yang terjadi adalah penurunan omset, penurunan keuangan. Ya ujung-ujung 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun berikut afker. Kan gitu. Jadi ini betul-betul sudah diperhitungkan sama perusahaan, tidak mengganggu cash flow perusahaan. Jadi betul-betul ini memang istilah memang diberikan spesial untuk orang yang berhasil meraih posisi leader entrepreneur. Jadi bukannya bakar duit abis itu langsung langsung rugi gitu, bukan ya, justru makin berkembang. Ini terakhir Pak Andra, saya mau nanya, jawabannya harus konkret. Ketika ada kemudian perusahaan besar menawarkan Anda berada di posisi yang paling pertama sebagai emperornya lah istilahnya, atau 01-nya, kemudian dari Anda akan bertumbuh jaringan besar dan Anda lah yang kemudian akan menikmati hasil yang begitu signifikan. Seperti kalau di 3i ada namanya Pak Kuanchen. Tawaran itu menggiurkan, dan ini bukan perusahaan abal-abal juga. Bahkan bisa disebut ini perusahaan asing yang sudah terkenal kuat gitu. Anda rela meninggalkan 3i? Ya, jujur saya tidak akan pernah berpaling ya. Kenapa? Karena sudah banyak yang saya hasilkan melalui 3i Reborn ya, melalui 3i Network ya. Masalah pindah-pindah itu sebenarnya simple, gampang. Tapi saya belum tentu mendapatkan hal kemudahan yang sekarang yang saya dapatkan. Betul nggak? Kedekatan kita dengan manajemen belum tentu bisa saya dapatkan lagi di tempat yang baru. Betul nggak? Terus membangun sesuatu yang baru di tempat yang baru belum tentu mudah. Ya, pastinya saya akan berkeringat lagi. Ngapain saya mau berkeringat lagi, sedangkan di tempat ini saya tinggal nikmati gitu kan ya. Jadi ya saya nggak bodoh lah ya, saya nggak sebodoh itulah ya. Walaupun ditawarin yang manis-manis, tetap yang manis itu adalah 3i Network. Tetap yang manis itu 3i Network. Ya, jadi manis. Saya bukan hanya ngomong ya, tapi dari sekarang ya mungkin melalui YouTube ini bisa menjadi saksi juga nih ke depan ya. Kalau saya nanti berpaling, putar ya di video ya. Jadi tak akan mungkin ya selama Indomie masih ada.
Nah, saya masih di 3i Dan yang Network. jelas adalah Salim Group bagian dari perusahaan besar yang ikut mendukung program pemerintah. Ya. Dalam hal ini Pak Jokowi yang sebentar lagi akan turun dari jabatannya ya. Dan akan membantu jabatan pemerintahan yang berikutnya. Yang Pak baru. Prabowo. Betul. Luar biasa. Luar Dan yang paling menarik juga adalah ternyata Pak Prabowo ini punya program untuk memberikan susu gratis ya? Iya, susu gratis kepada anak-anak. Ya kan, Indomilk dan Unilever itu ya? Unilever. Oke. Indonesia itu Salim Group. Iya. Iya. Utamanya diambil ke Salim Group. Yes. Mereknya beda-beda. Iya. Jadi sumber utamanya dari Salim Group ya? Iya, pemegang Dan itu punyanya Salim Group. Wih, Pak Prabowo kasih susu. Perusahaan kita dong ya? Perusahaannya kita. Pak Prabowo kasih susu kepada anak Indonesia, ya. Dan susunya diambil dari Salim Group. Jadi kalian jangan takut dengan Salim Group. Join bersama 3i. Yeah. Bang Andra dengan segala pikirannya. Saya Bang Bil. Dah. Thank you.